Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Beerus mendatangi Cell untuk menghentikan sifat sombongnya. Beerus memberitahu kalau yang perlu Cell lawan hanyalah Gohan seorang. Dia sudah memberitahu Goku dan Vegeta bahwa mereka atau orang lain gak boleh mengganggu pertarungan Cell melawan Gohan. Cell cukup senang mendengar itu. Dia gak pernah mengira kalau Beerus akan semurah hati ini kepadanya. Namun, yang perlu Cell katakan kalau Gohan gak mungkin bisa melawannya, apalagi sampai mengalahkannya. Cell telah menjatuhkan Gohan 2 kali, meski Gohan telah menggunakan perubahan terkuat yang dimaksud oleh Beerus dan juga Whis. Beerus menegaskan balik kalau keangkuhan dan kesombongan Cell yang membuatnya dikalahkan oleh Gohan ketika masih kecil. Jika ini terus berlanjut dan Cell nggak berubah, Beerus yakin Cell akan bernasib sama seperti dulu. Dengar itu, Cell nggak mengatakan sepatah kata apapun lagi. Sepertinya dia telah memikirkan dan mencerna perkataan Beerus. Di sini, Beerus sudah sangat marah pada Cell dengan sikap congaknya yang gak menghormati dirinya sebagai dewa yang telah memberikan kekuatan pada Cell. Jadi, mungkin ini adalah kesalahan yang Beerus terima dan dia menegaskan akan membunuh Cell menggunakan tangannya sendiri. Cell nampak menjadi panik. Dia berpikir nggak mungkin bisa mengalahkan dewa kehancuran sekarang. Tapi mau biji mana lagi, ini adalah konsekuensi yang harus Cell terima untuk berhadapan dengan seorang dewa terkuat di semesta ketujuh. Namun tiba-tiba Gohan berteriak sangat keras dan menghentikan Beerus yang ingin membunuh Cell. Gohan bangkit dengan kekuatan sebelumnya sambil menegaskan kalau Cell adalah lawannya seorang. Dia akan melawan Cell sendiri, jadi Beerus nggak dia izinkan untuk mengambil kesempatan ini. Beerus yang mengerti dan memang mau menonton pertarungan Gohan, segera pergi meninggalkan Cell sambil mengucapkan selamat pada Cell. Sementara Cell tentu sangat senang akan hal ini, karena lebih baik dia menghadapi Gohan dibanding melawan dewa kehancuran. Kemudian, Gohan kembali datang ke hadapan Cell dengan aura perubahan yang masih menggebu-gebu. Melihat itu, Cell akan kembali menjatuhkan Gohan seperti sebelumnya. Sedangkan Gohan telah bertekad untuk membalaskan kematian keluarganya, jadi dia nggak akan kalah lagi. Kemudian Cell ngeden super keras, dia mengeluarkan semua kekuatan energi kehancuran yang telah dia tingkatkan sendiri. Gohan yang gak mau kalah juga segera meledakkan aura ki-nya sangat besar. Kemudian Cell dan Gohan segera menyerang bersamaan dengan rasa yang sangat percaya diri. Di situ Cell berhasil menghajar Gohan sangat keras hingga Gohan terhempas. Gak terima dengan itu, Gohan segera balik menghajar juga wajah Cell hingga keduanya nampak seimbang. Kemudian keduanya kembali lanjut untuk jual beli serangan sengit sangat ganas. Bahkan saking dahsyatnya pertarungan mereka menciptakan ledakan energi besar yang ditonton oleh Beerus dan juga Whis. Dan terlihat Gohan bersiap menggunakan pukulan yang dilapisi energi sangat besar. Cell juga nampak melapisi pukulannya hingga kemudian keduanya mengadukan pukulan mereka sangat keras. Terjadi ledakan lagi yang lebih dahsyat hingga menyebar luas di tempat mereka. Goku dan yang lain berusaha bertahan dari dampak ledakan. Mereka nggak sangka kekuatan Gohan dan Cell bakal segila ini. Setelah keduanya mengerahkan seluruh kekuatan, Beerus semakin senang dengan pertarungan mereka yang membuatnya sangat terhibur. Dia kagum dengan apa yang dia lihat dari Gohan. Whis pun setuju dengan Beerus. Tapi, Beerus mengungkapkan kekesalannya pada Goku karena nggak diberitahu kalau Gohan sebenarnya adalah anak yang sangat kuat. Selama turnamen kekuasaan dulu, Gohan belum bisa mencapai potensi seperti ini. Goku mengatakan, Gohan memang memiliki potensi yang kuat. Tapi Gohan selalu harus membutuhkan dorongan untuk naik level berikutnya. Satu-satunya yang bisa memicu kekuatan Gohan bangkit adalah kematian orang-orang yang disayanginya. Itulah kenapa Gohan lebih mengacu pada kemarahannya. Setelah itu, Beerus menanyakan pada Goku apakah Goku ingin tahu kenapa dia bisa datang ke bumi. Dan apakah Beerus terlibat dalam semua perkara ini. Goku langsung setuju karena itulah yang sudah dia tunggu-tunggu. Goku ingin tahu apa sebenarnya tujuan Beerus. Di situ, Beerus akhirnya mengaku kalau semua ini adalah idenya sendiri. Dia memberikan energi pada Cell, lalu menyuruhnya untuk membunuh keluarga Gohan. Semua itu Beerus katakan karena ingin melihat seberapa kuat sebenarnya kekuatan Gohan. Dengan fakta ini, Goku, Piccolo, dan Vegeta nampak sangat terkejut bukan main.
Mereka nggak sangka Beerus melakukan cara seperti ini. Goku segera menyatakan kalau Beerus harus bertanggung jawab atas kematian Videl dan juga Pan. Untuk nyawa adalah harga yang sangat mahal. Meski kita tahu kalau di dunia Dragon Ball, nyawa itu seperti kacang goreng yang bisa dikembalikan, bukan? Beerus membalas, dia sebenarnya cuma menyuruh Cell untuk membunuh Videl. Tapi Cell malah membunuh anaknya juga di luar rencana Beerus selama ini. Whis menambahkan, dia juga sebenarnya ikut serta dalam rencana ini meski hanya sedikit. Awalnya, ketika Beerus bangun dari tidur, dia bicara soal semangatnya karena semesta ketujuh memenangkan turnamen kekuasaan. Dan bagaimana Beerus tertarik pada kuatnya Goku dan Vegeta selama turnamen itu. Tapi pada saat itulah Beerus mengetahui kalau Gohan telah berhasil melampaui Goku dan Vegeta ketika masih kecil. Jadi, Whis memberitahu cara untuk membuka kekuatan tersembunyi Gohan adalah dengan hilangnya nyawa orang-orang yang Gohan sayangi. Itulah asal mula gimana rencana ini dijalankan. Beerus juga mengaku ide dia jugalah untuk menghidupkan Cell kembali dan memberikan sebagian kekuatannya untuk mendorong Gohan ke level yang baru. Tapi yang sangat Beerus sesalkan, dia nggak mengira kalau Cell akan membunuh Pan juga. Jadi dengan kebesaran hatinya sebagai dewa yang selalu angkuh dan sombong, Beerus minta maaf pada semuanya. Meski begitu, Goku sontak kesal pada Beerus yang cuma bisanya minta maaf. Karena minta maaf tetap nggak akan mungkin bisa mengembalikan Videl dan juga Pan lagi. Whis memberitahu dia telah menemukan semua bola naga sehingga Goku bisa mengharapkan agar Videl dan Pan dihidupkan kembali setelah pertarungan ini selesai. Entah kenapa Whis nggak menghidupkannya menggunakan kekuatannya sendiri atau apakah kemampuannya memiliki batasan. Tapi Goku tetap marah pada Beerus dan juga Whis karena meski bola naga bisa menghidupkan mereka, tapi rasa sakit tetap tidak akan pernah hilang. Para G-Factor sudah berjuang untuk memenangkan turnamen kekuasaan, tapi Goku tegaskan rasa kebencian mereka atas perlakuan Beerus nggak akan pernah terhapus. Tiba-tiba, Vegeta manggil Goku. Goku penasaran apa yang ingin Vegeta katakan. Vegeta mengatakan dia mengerti gimana perasaan Goku. Tapi, Goku harus melihat gambaran yang lebih luas. Goku semakin bingung gambaran seperti apa yang dimaksud. Vegeta minta Goku untuk melihat pertarungan Gohan sekarang. Vegeta ingin menunjukkan kalau Gohan tengah melawan Cell dengan kekuatan dewa. Terakhir kali Gohan menunjukkan tanda-tanda kebanggaan Saiyan adalah ketika turnamen kekuasaan. Setelah itu, Gohan lebih sibuk hidup normal seperti manusia bumi lainnya. Vegeta tahu Gohan menjadi lemah karena selalu mengabaikan latihannya. Jadi, yang ingin Vegeta sampaikan, rencana Beerus mungkin sangat ekstrim di luar nalar pikiran mereka. Tapi hasilnya, Gohan telah mendapatkan kekuatan baru yang lebih kuat yang sebelumnya nggak pernah Gohan capai. Rasa sakit dan kebencian telah membangkitkan kekuatan Gohan. Akhirnya, Goku mulai menyaksikan kembali pertarungan anaknya yang terus beradu dengan sangat keras. Goku paham level baru yang dicapai Gohan kini sungguh sangat fenomenal. Beerus membalas kalau itu memang adalah tujuan dia sebenarnya. Vegeta juga mengingatkan kalau bukan karena Beerus, Gohan akan tetap menjadi orang lemah yang gak berguna lagi. Baginya, seorang Saiyan harus menerima warisannya. Jika tidak, Gohan gak akan berdaya dalam pertempuran. Meski demikian, seperti terjadi pertarungan dalam pikiran Goku untuk lebih memilih yang mana. Dia tahu semua rencana ini memang telah membuat Gohan mendapatkan peningkatan kekuatannya. Tapi, Goku juga telah bersama Gohan sangat paham gimana sifat anaknya. Goku telah berjanji agar Gohan menjadi ilmuwan saja dibanding mengikutinya sebagai seorang petarung. Karena itulah Goku nggak pernah berniat melatih Gohan supaya Gohan bisa hidup normal saja. Whis sangat mengerti gimana perasaan Goku sekarang. Goku dihadapkan pada cobaan yang sulit. Goku katakan Pan masih bayi tapi sudah menanggung beban yang sangat berat. Di situ, Beerus berusaha menenangkan Goku kalau kematian Pan telah terjadi dan dia nggak bisa menghentikan hal itu. Whis menambahkan, keduanya akan didoakan kembali segera setelah semua ini selesai. Goku bersyukur Whis telah mengumpulkan bola naga untuk menghidupkan Videl dan juga Pan. Tapi, yang masih nggak bisa Goku terima, Pan yang masih bayi harus melewati masa-masa pahit ini. Vegeta kembali nimbrung, dia minta Goku mendengarkan. Dia tegaskan, mereka nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan yang bisa mereka lakukan adalah melupakan dan mendoakan mereka yang akan hidup lagi.
Dengan kesal, Goku segera berteriak dan minta Vegeta untuk mengatakannya langsung pada Gohan. Goku takut Gohan gak bisa menerima fakta ini karena Goku sangat tahu gimana kepribadian Gohan. Whis mulai berdiskusi dengan Beerus tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, Beerus berkata kalau mereka harus tetap menerima apapun konsekuensinya ketika mereka sudah sampai pada tahap ini. Di pertarungan sendiri, Gohan dan Cell masih terus beradu serangan super sengit. Keduanya melancarkan serangan masing-masing dengan brutal. Cell mengagumi serangan yang Gohan lakukan, baginya itu sangatlah mengesankan. Ketika Gohan melancarkan tonjokannya, Cell segera menghindar ke bawah. Lalu, Cell memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci gerak tubuh Gohan. Cell menegaskan meski Gohan kuat, tapi baginya Gohan masih seperti anak kecil nggak berdaya seperti sebelumnya. Dan dia tegaskan kalau Goku nggak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Whis mengatakan situasi seperti ini sangat tidak baik untuk Gohan. Dan Beerus bilang Gohan harus memikirkan sebuah cara supaya bisa lepas dari cengkraman Cell. Krillin dan Piccolo nggak bisa menahan cemasnya melihat Gohan nggak berkutik melawan Cell. Goku yang juga panik berharap Gohan belum melupakan latihannya selama ini dan bangkitlah dari keterpurukan. Goku yakin Gohan bisa melewati semua masalah ini. Sambil terus mencengkram Gohan, Cell kembali meremehkan Gohan yang gak berdaya. Gohan nampak semakin kesakitan dengan eratnya kuncian yang Cell lakukan. Cell menyarankan semakin cepat Gohan menyerah, maka semakin cepat juga Gohan bisa bertemu dengan keluarganya yang telah tewas. Seperti yang pernah dikatakan Android 16 sebelum Cell menghancurkan kepalanya dulu. Gohan yang sudah muak dengan semua ini segera berteriak sangat keras. Dia mengadukan kepalanya pada kepala Cell hingga Cell sontak menjerit kesakitan. Dan dari apa yang Gohan lakukan, akhirnya dia bisa melepaskan diri dari cengkraman Cell. Di situ, Cell masih merasakan sakit pada wajahnya yang nampak kesal dengan apa yang Gohan lakukan. Krillin yang melihatnya nampak sangat senang dengan keberhasilan Gohan. Beerus juga mengerti apa yang dirasakan Cell pasti sangat menyakitkan. Goku yang masih fokus pada Gohan berharap supaya Gohan segera manfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Cell. Kemudian, Gohan menciptakan sebuah energi pada tangannya yang langsung dia tembakan sangat ganas. Cell nampak menjadi panik, dia yang masih kesakitan ini harus menerima serangan lagi. Yang akhirnya, Cell kembali menggunakan sebuah pelindung demi bisa menangkis laser itu. Tiba-tiba, Gohan menerobos pelindung itu hingga pelindung itu hancur. Dan Gohan segera mencekik leher Cell, membuat Cell nggak bisa melakukan apapun. Beerus menyimpulkan bahwa Cell berada di ujung tombak. Akhir pertarungan sudah terlihat. Cell nampak menahan rasa sakit dan merasa sudah nggak berdaya lagi. Gohan meremehkan Cell yang sudah familiar dengan cara seperti ini. Yaitu, cara ini sama seperti ketika Cell mencekik Videl sebelum akhirnya membunuh istrinya. Gohan menunjukkan senyuman psikopatnya, dia sudah bilang sejak awal untuk membuat Cell menderita. Gohan juga teringat kembali dengan Android 16 yang diinjak dan dihancurkan sebelumnya. Jadi Gohan segera membalas apa yang Cell lakukan dengan menonjok perut Cell secara bertubi-tubi. Gohan melanjutkan lagi dengan pukulannya untuk membalas apa yang Cell perbuat pada Trunks masa depan dulu. Kemudian Gohan mengajarnya lagi hingga perut Cell sontak menjadi bolong. Di situ, Cell kembali menjerit kesakitan dengan rasa yang sangat nggak berdaya. Gohan menyiksanya dengan sangat keji. Lalu, Gohan juga membalaskan dendam atas apa yang Cell perbuat ketika Goku berkorban untuk melindungi mereka. Gohan melancarkan tonjokan keras hingga semakin buat Cell melongo. Gak berhenti sampai situ, sekarang adalah pembalasan untuk Videl yang dibunuh dengan cara yang amat sangat kejam. Gohan melancarkan pukulan Saitama dengan tenaga yang luar biasa. Sontak saja, Cell memuntahkan banyak darah. Meski demikian, Gohan tetap enggak melepaskan cekikannya pada leher Cell. Dan terakhir, Gohan membalaskan dendam atas kematian anaknya yaitu Pan. Dengan sangat emosi, Gohan segera melancarkan tinju nuklir sangat keras yang mengenai pipi Cell hingga menciptakan percikan energi besar. Saking dahsyatnya serangan itu, sontak membuat Cell terjun menghantam tanah. Lord Yamcha belum pernah melihat Gohan sebrutal ini ketika bertarung. Piccolo bilang Gohan pernah melakukannya sekali, yaitu ketika melawan Cell juga menggunakan Super Saiyan 2. Vegeta nampak merasa kesal Gohan bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini dengan usia yang jauh di bawahnya.
Beerus memastikan pada Goku apakah Gohan benar-benar kasar ketika masih kecil. Goku menceritakan Gohan memang seperti itu. Kekuatannya meningkat dengan cepat melalui kepalanya. Vegeta menambahkan saat itu Gohan menunjukkan keganasan seorang Saiyan sejati seperti yang mereka lihat sekarang ini. Beerus akhirnya mengerti dengan semua potensi Gohan. Sementara Cell yang bangkit lagi nampak masih memegangi perutnya yang sangat sakit. Dengan senyuman pasta gigi, Gohan meremehkan Cell yang sudah nggak berdaya melawannya. Cell yang masih memuntahkan darah nampak melihat kesombongan Gohan seperti ketika Gohan masih kecil. Tapi semua itu Cell tegaskan adalah kesalahan fatal untuk Gohan. Gohan yang sombong mengakibatkan dulu hanya bisa menggunakan satu tangan saja. Tiba-tiba Cell menggunakan sebuah teknik jadul yaitu Taioken yang Silau Man. Merasakan teknik itu sontak membuat mata Gohan silau hingga dia akhirnya menutup kedua matanya. Krillin sungguh merasa jengkel, Cell malah menggunakan teknik itu di saat terdesak. Beerus memuji kerja keras Cell meski dengan teknik jadul, tapi cara seperti itu ternyata berhasil. Cell meningkatkan lagi kekuatannya hingga menyebar luas di tempat itu. Dia yang sangat senang ini bersiap akan mengirim Gohan ke tempat keluarganya berada. Kemudian Cell menciptakan sebuah bola energi raksasa yang berniat membunuh Gohan serta menghancurkan planet bumi. Teman-teman yang melihat itu merasa begitu tidak berdaya. Yamcha sungguh panik, energi itu di luar kendali. Semuanya merasa nggak punya tenaga untuk menghentikannya. Vegeta juga nampak terkejut melihat hal itu. Goku berkata, mereka nggak perlu melakukan apapun. Mereka cuma perlu percaya pada Gohan, seperti yang pernah Goku lakukan untuk menyelamatkan bumi. Beerus mengajak semuanya untuk menyaksikan apakah Gohan bisa melakukan seperti yang mereka harapkan. Sementara Cell masih dengan kesombongannya untuk mengirim Gohan ke akhirat. Gohan sendiri gak bisa membiarkan energi itu menghancurkan bumi. Jadi Gohan bersiap untuk menggunakan jurus andalan ayahnya yaitu Super Kamehameha. Nampak Cell telah membesarkan lagi energinya. Dia merasa senang akhirnya bisa balas dendam dengan menghancurkan planet bumi selamanya. Sedangkan Gohan masih fokus mengumpulkan energinya. Kemudian Cell segera melepaskan serangan bola energi itu yang melesat pada bumi. Setelah energinya penuh, Gohan juga segera menembakkan Super Kamehamehanya. Kedua energi itu beradu dengan sangat sengit. Benturannya mirip seperti ketika beradu serangan antara Gohan kecil dan Cell dulu. Cell dan Gohan mengerahkan sekuat tenaga mereka untuk saling mendorong. Whis jadi penasaran apakah Gohan bisa menahan ledakan sebesar itu atau tidak. Beerus juga yakin kalau ini akan menjadi tantangan terbesar Gohan. Goku dan Piccolo sangat berharap Gohan pasti bisa melakukannya sendiri. Cell minta Gohan untuk menyerah saja. Cell merendahkan Gohan yang gak bisa melindungi Android 16, melindungi terang semasa depan, ayahnya, serta sekarang gak bisa melindungi istri dan juga anaknya. Gohan mengingat kembali semua teman-teman dan keluarganya yang gak bisa dia lindungi. Tapi sekarang, Gohan bertekad gak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti mereka lagi. Gohan mengerahkan seluruh kekuatannya hingga Kamehameha itu semakin membesar lagi. Melihat itu, Cell sontak menjadi panik, dia nggak bisa mengalahkan kekuatan Gohan. Cell nggak sangka dia bakalan kalah. Sambil mengingat keluarganya, Gohan menghancurkan tubuh Cell hingga hancur menjadi debu angkasa. Setelah Cell dikalahkan, Gohan yang kelelahan langsung terjatuh nggak berdaya. Goku sontak senang Gohan akhirnya mengalahkan makhluk yang memiliki kekuatan dewa. Beerus mengakui perkataan Goku. Tapi tetap saja, Beerus yakin kalau sebagai dewa yang asli, dia nggak bakal bisa dikalahin. Vegeta meremehkan Goku yang belum bisa mengalahkan dewa sekalipun. Jadi untuk sekarang, Gohan masih lebih unggul meski cuma dalam hal mengalahkan dewa ya. Di sini Gohan gak senang sama sekali, dia masih sedih atas kematian keluarganya. Di hari berikutnya, Whis memberikan 7 bola naga pada para G-Factor. Semua G-Factor telah berkumpul untuk bersiap menyambut Videl dan Pan hidup kembali. Shenlong pun dipanggil oleh Goku. Shenlong menawarkan satu permintaan yang dengan cepat Goku minta untuk menghidupkan Videl dan Pan kembali. Dengan cepat, Cell segera mengabulkan keinginan Goku. Sambil menggendong Pan, Videl keluar dari dalam ruangan. Ketiganya akhirnya bisa berkumpul kembali dengan rasa haru yang gak bisa mereka tahan. Whis menanyakan apakah Beerus puas dengan ini. Beerus bilang ia sangat senang dengan Gohan. Dan di antara mereka para dewa, gak ada yang tahu
seberapa besar lagi kekuatan Gohan yang masih tersembunyi dalam tubuhnya. Kemudian setelah menitipkan Pan, Gohan berjalan pergi ke tempat Beerus dan juga Whis. Gohan katakan, Goku dan Vegeta sudah menceritakan semua yang terjadi. Beerus jawab, semua yang mereka ceritakan adalah benar. Beerus adalah dalang dari semua ini. Beerus tahu kalau Gohan pasti akan marah kepadanya. Tapi dia ingatkan kalau keluarga Gohan kini telah kembali. Jika Gohan membuat perhitungan pada Beerus, maka Beerus nggak akan segan untuk menghancurkan segalanya. Namun ternyata Gohan tidak berniat melawan Beerus. Meski dia nggak suka rencana Beerus, tapi telah membuka mata Gohan lebih luas tentang Gohan yang tidak lagi mengabaikan latihannya. Mulai saat ini, Gohan katakan kalau keselamatan keluarganya adalah hal yang utama. Gohan mengucapkan terima kasihnya hingga dia bisa sadar untuk memanfaatkan potensi kekuatannya lebih jauh lagi. Gohan tegaskan sekarang dia bukan tandingan Beerus di level seperti ini. Tapi jika keluarganya diambil lagi, maka Gohan akan membangkitkan kekuatan yang lebih dahsyat. Jadi Gohan bersumpah akan menghabiskan sisa hidupnya dengan tujuan satu, yaitu mengalahkan Beerus tanpa peduli apa yang terjadi. Beerus sangat tertantang mendengar itu. Dia cukup senang dengan perkataan Gohan. Kemudian Gohan minta pada Whis untuk melatihnya demi membangkitkan kekuatannya lebih hebat lagi. Setelah selevel dengan Beerus, disitulah Gohan akan menantang Beerus bertarung untuk membuat perhitungan atas apa yang Beerus pernah lakukan. Dan di sini Whis setuju untuk melatih Gohan. Wah, akhir yang gila banget ya. Gohan menunjukkan keseriusannya pada Beerus untuk bertarung setelah menjadi kuat di masa depan. Dan berakhirlah alur cerita Dragon Ball Strike season pertama ini. Semoga season keduanya bakal seseru season pertamanya ya. Dan buat yang punya rekomendasi anime atau manga seru lain, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.